Dunia ini penuh misteri, dan manusia terus mencari tahu dari mana bumi ini berasal. Di antara kitab-kitab suci, Quran dan Bible banyak bicara soal bumi dan penciptaannya. Lalu bagaimana jika kita sejajarkan keduanya dengan penemuan ilmiah terbaru? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari cahaya kebenaran yang menyentuh hati. Video ini akan mengulas 5 firman Tuhan tentang bumi menurut Quran dan Bible. Kita akan bandingkan masing-masing ayat dengan sains modern secara netral dan faktual. Tujuannya sederhana, menambah wawasan, bukan menyulut perdebatan. Kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah. Ia cukup disandingkan dengan ilmu. Mari kita simak bersama, dengan hati terbuka dan pikiran yang haus akan kebenaran. Di akhir video ini, semoga kita semua lebih dekat dengan Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Ilmu pengetahuan menyebut asal mula alam semesta adalah Big Bang. Teori ini diajukan pertama kali oleh Georges Lemaître pada tahun ke-1927. Big Bang bukan ledakan biasa, tapi ekspansi ruang dari titik singularitas. Bukti kuat Big Bang ditemukan lewat radiasi latar kosmik oleh Penzias dan Wilson, 1965. Mereka menang Nobel karena menemukan suara gema dari awal penciptaan semesta. Edwin Hubble pun menguatkan teori ini dengan penemuan galaksi yang saling menjauh. Alam semesta yang mengembang menunjukkan bahwa dulunya ia sangat padat dan panas. Hingga kini, Big Bang menjadi teori utama asal mula alam semesta dalam kosmologi. NASA dan Lembaga Astrofisika Dunia terus mendalami sisa-sisa radiasi dari awal ini. Ledakan itu menghasilkan galaksi, bintang, dan akhirnya bumi yang kita pijak. Sebagian ilmuwan bahkan menyebut momen ini sebagai kelahiran ruang dan waktu. Waktu sejak Big Bang diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Ini adalah awal mula segalanya, termasuk atom yang membentuk tubuh kita. Fakta bahwa semua materi berasal dari ledakan ini sudah jadi konsensus ilmiah. Maka, awal penciptaan bumi harus dimulai dari memahami awal penciptaan alam semesta. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 menyatakan bahwa langit dan bumi dulunya satu. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan keduanya. Ini sangat selaras dengan konsep Big Bang. Kata yang digunakan Quran dalam bahasa Arab yang berarti terpadu dan kami pisahkan adalah istilah yang akurat. Dalam tafsir, ini diartikan bahwa langit dan bumi berasal dari satu asal muasal. Al-Quran menyebut hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum sains modern. Tak ada kontradiksi dalam ayat ini terhadap sains, bahkan memberi gambaran mendalam. Sementara dalam Bible, kitab Kejadian pasal 1 menyebut bumi diciptakan dalam 6 hari. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Tidak ada penyebutan tentang ekspansi, ledakan, atau keterpaduan langit dan bumi. Prosesnya digambarkan lebih seperti penciptaan langsung dalam urutan waktu harian. Hari pertama ada terang dan gelap, hari kedua langit, hari ketiga tanah dan tumbuhan. Narasi ini lebih bersifat naratif simbolik ketimbang deskriptif ilmiah. Beberapa sarjana Kristen menyebutnya sebagai alegori spiritual, bukan sains literal. Namun, tetap saja narasi ini berbeda jauh dari kronologi ilmiah versi Big Bang. Ayat Quran yang menyebut langit dan bumi dulunya satu, lalu dipisahkan, sangat presisi. Bahasa yang digunakan dalam Quran bisa dibaca sebagai deskripsi ekspansi kosmik, sementara Bible menggambarkan bumi seperti diciptakan dalam urutan harian statis. Tidak ada indikasi tentang ekspansi, singularitas, atau proses fisika awal. Fakta sains tentang Big Bang lebih selaras dengan narasi Quran yang kosmologis. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki petunjuk yang bisa diuji secara ilmiah, sedangkan narasi Bible lebih condong pada struktur keimanan dan simbolisme. Maka, dalam hal ini firman Tuhan dalam Quran lebih mendekati kebenaran ilmiah. Tapi mari kita renungi,
Ini bukan untuk membandingkan iman, tapi mencari kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu, jika ia memang dari Tuhan. Ilmuwan memperkirakan usia bumi sekitar 4,54 miliar tahun berdasarkan analisis isotop. Metode penentuan usia bumi disebut radiometric dating, menggunakan unsur uranium dan timbal. Radiometrik pada batuan tertua di bumi dan meteorit jadi dasar akurat penanggalan ini. Batuan tertua yang ditemukan di Kanada berusia 4,03 miliar tahun, sedangkan meteorit Allende di Meksiko diperkirakan terbentuk 4,567 miliar tahun lalu. Jadi pembentukan bumi dimulai sekitar waktu yang sama setelah pembentukan matahari. Proses ini tidak instan, berlangsung bertahap selama ratusan juta tahun. Teori nebular menjelaskan bumi terbentuk dari debu dan gas sisa ledakan bintang sebelumnya. Debu itu menggumpal, memadat, dan menarik gravitasi hingga jadi bola panas cair. Permukaan bumi kemudian mendingin, membentuk kerak padat pertama. Air datang dari komet dan asteroid, lalu atmosfer mulai terbentuk. Semua ini terjadi dalam skala waktu geologis yang sangat panjang, bukan harian. Ilmuwan seperti Claire Peterson 1956 menentukan usia bumi secara ilmiah pertama kali. Usia bumi terus dikonfirmasi ulang dengan teknologi terbaru, seperti zircons dan argon dating. Maka, sains menyatakan bumi terbentuk selama miliaran tahun, bukan dalam hitungan hari. Dalam Al-Quran, penciptaan bumi disebut dalam beberapa ayat, dan bukan dalam satu waktu langsung. Surah Fusilat ayat 9-12 menyebut bumi diciptakan dalam 2 hari, dan langit dalam 4 hari. Ayat ini menyiratkan fase-fase penciptaan yang berurutan dan sistematis. Dia menciptakan bumi dalam 2 masa. Langit menjadi 7 langit dalam 2 masa pula. Tafsir menyebut kata yaum dalam ayat tersebut bukan berarti 1 hari 24 jam, tapi bisa berarti masa atau periode panjang. Kata yaum dalam bahasa Arab sering merujuk pada kurun waktu tak terbatas. Hal ini membuka pemahaman bahwa penciptaan bisa terjadi selama miliaran tahun. Ini sejalan dengan ilmu geologi yang mengenal era Prokambrium dan Archean. Sementara dalam Bible, Kejadian pasal 1 menyebut bumi dan segala isinya diciptakan dalam 6 hari. Hari pertama hingga ke-6 menunjukkan urutan kejadian secara harian. Hari ke-7 adalah hari istirahat Tuhan, disebut sebagai hari Sabat. Jika dipahami literal, maka menurut Bible, bumi hanya diciptakan dalam waktu 6 hari 24 jam. Namun beberapa teolog Kristen menafsirkan hari sebagai era, bukan hari literal. Tetapi dalam versi teks, kata Yom dalam bahasa Ibrani lebih sering berarti hari literal, sehingga banyak umat mengartikan ini sebagai proses instan dalam hitungan hari. Kesimpulan, sains menyebut proses penciptaan bumi memakan waktu miliaran tahun, secara bertahap. Al-Quran tidak menyatakan angka literal, dan memberi ruang bahwa 1 hari bisa ribuan tahun. Dalam surah As-Sajdah ayat 5, disebutkan 1 hari di sisi Allah seperti 1000 tahun. Bahkan dalam surah Al-Ma'arij, 1 hari disebut bisa setara 50.000 tahun. Ini menunjukkan fleksibilitas bahasa Quran terhadap konsep waktu kosmik dan geologis. Di sisi lain, Bible versi literal menyebut penciptaan bumi hanya dalam 6 hari biasa. Ini sulit dipadukan dengan temuan ilmiah seperti usia batuan dan fosil purba. Maka, pemahaman Quran lebih mendekati fakta ilmiah dibanding narasi literal Bible. Namun kita tetap melihatnya sebagai jalan pencerahan, bukan penghakiman. Kebenaran hakiki akan selalu selaras dengan ilmu jika ia datang dari sumber yang maha tahu. Air adalah unsur yang paling penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Sebagian besar berupa lautan asin. Air dalam tubuh manusia mencakup sekitar 60%. Dan sangat vital untuk fungsi tubuh. Ilmuwan modern mendalami sifat unik air yang membuatnya ideal untuk mendukung kehidupan. Air mampu melarutkan berbagai zat kimia, membuatnya menjadi medium yang sempurna untuk reaksi biologis. Keberadaan air pada fase cair, gas, dan padat memungkinkan berbagai proses biologis yang penting. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa air juga memiliki peran dalam regulasi suhu bumi. Tanpa air, suhu ekstrem bisa menyebabkan bumi tak dapat mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Dari segi biokimia, air adalah pelarut universal yang sangat penting untuk metabolisme organisme. Keberadaan air di luar angkasa menjadi petunjuk penting dalam pencarian kehidupan di planet lain. Penemuan air di Mars dan bulan Europa meningkatkan kemungkinan kehidupan di luar bumi.
Air yang terbentuk dalam kondisi spesifik di bumi adalah faktor penentu bagi kehidupan planet ini. Bahkan, sistem ekosistem dunia bergantung pada keberlanjutan air dalam bentuk siklus hidrologi. Dalam penelitian terakhir, ilmuwan mencoba menciptakan air buatan yang bisa mendukung kehidupan di luar bumi. Tanpa air, eksistensi manusia dan kehidupan lainnya tentu mustahil, sebab ia mendasari segala proses vital. Dalam Al-Quran sangat jelas menghubungkan air dengan kehidupan dalam banyak ayat. Surah Al-Anbiya ayat 30 mengatakan, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Air adalah sumber kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mendukung keberlanjutan hidup di bumi. Dalam surah Al-Furqan ayat 48, air disebut sebagai sumber kehidupan bagi berbagai makhluk hidup. Ayat ini secara harfiah mengingatkan kita bahwa air adalah elemen vital yang mendasari kehidupan. Banyak ayat Quran yang menekankan hubungan erat antara air dengan penciptaan kehidupan. Dalam Al-Quran, air tidak hanya berfungsi sebagai unsur fisik, tetapi juga sebagai simbol kehidupan. Dan kami kirimkan air dari langit yang memberi kehidupan pada bumi yang mati. Quran Surah Ar-Rum ayat 48. Ini menunjukkan bahwa air adalah sarana yang Tuhan ciptakan untuk kehidupan baru bagi alam semesta. Sedangkan dalam Bible, air juga dikaitkan dengan penciptaan dan pemeliharaan hidup. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 disebutkan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Air dalam Bible adalah elemen yang hadir dalam proses penciptaan dunia. Keberadaan air di awal penciptaan menunjukkan peranannya yang tak terpisahkan dari kehidupan. Bible juga menekankan pentingnya air dalam kehidupan, terutama dalam pengajaran Yesus tentang air hidup. Yohanes 4 ayat 14. Kesimpulan, baik Quran maupun Bible sepakat bahwa air adalah sumber kehidupan yang amat vital. Al-Quran bahkan lebih tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dalam konteks ilmiah, pernyataan ini terbukti dengan temuan bahwa semua organisme hidup memerlukan air. Bible juga mengakui pentingnya air sebagai bagian dari penciptaan dunia yang mendukung kehidupan. Namun, Al-Quran menyebutkan hubungan langsung antara air dan kehidupan secara lebih eksplisit. Dalam banyak ayat Quran, air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga menjadi simbol hidup yang terus mengalir. Ini sejalan dengan penemuan ilmiah, bahwa air adalah dasar kehidupan biologis di bumi. Sedangkan Bible lebih menekankan aspek spiritual air, seperti air hidup yang diberikan Yesus kepada umatnya. Meski ada perbedaan pendekatan, keduanya mengakui bahwa air adalah elemen yang tak tergantikan dalam hidup. Dari segi sains, penekanan Al-Quran tentang air sebagai sumber hidup lebih sesuai dengan pemahaman ilmiah modern. Langit kita adalah lapisan atmosfer yang terdiri dari gas-gas penting seperti nitrogen dan oksigen. Di luar atmosfer, terdapat ruang angkasa yang kosong, tempat bintang-bintang dan planet berada. Atmosfer bumi melindungi kita dari radiasi berbahaya dan meteor yang bisa menghancurkan hidup. Lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Keberadaan atmosfer ini memastikan suhu bumi tetap stabil dan memungkinkan kehidupan berkembang. Bumi juga dikelilingi oleh medan magnet yang melindungi dari radiasi matahari berbahaya. Menurut teori Big Bang, galaksi dan bintang terbentuk dari gas dan debu yang mengembun. Dalam ruang angkasa, galaksi-galaksi seperti Bima Sakti menjadi rumah bagi miliaran bintang. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya, memberikan cahaya dan panas untuk bumi. Para ilmuwan menggunakan teleskop untuk mempelajari struktur langit dari galaksi hingga lubang hitam. Hubble Space Telescope dan penemuan terbaru seperti teleskop James Webb mengungkap lebih banyak misteri langit. Dalam beberapa dekade terakhir, penemuan seperti lubang hitam atau black hole dan eksoplanet memperluas pemahaman manusia. Struktur langit ini sangat luas dan tak terhingga. Sebuah kekaguman bagi setiap ilmuwan. Ada juga fenomena langit seperti aurora borealis yang menunjukkan interaksi antara magnet bumi dan matahari. Dengan teknologi canggih, manusia kini bisa menggambarkan langit yang lebih jauh dan lebih detail dari sebelumnya. Al-Quran menggambarkan langit sebagai struktur yang sangat kuat dan terjaga. Surah Al-Mulk ayat 3 menyatakan, Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Konsep ini mengisyaratkan bahwa langit terdiri dari lapisan-lapisan yang masing-masing punya fungsi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 32, Allah menyebutkan langit yang terjaga dari kerusakan. Ini sejalan dengan penemuan ilmiah bahwa atmosfer kita melindungi bumi dari dampak luar angkasa.
Langit dalam Quran juga sering dikaitkan dengan keagungan dan kebesaran Allah sebagai pencipta. Surah Ar-Rahman ayat 7 menyebutkan langit dengan keindahan yang tak terbatas dan terjaga. Al-Quran menyebutkan langit sebagai sistem yang sangat tertata dan penuh keharmonisan. Dalam Bible, Kejadian 1, 6-8 menggambarkan pemisahan antara air di bawah dan di atas cakrawala. Ini berhubungan dengan pembentukan atmosfer dan langit yang memisahkan bumi dan air. Bible menggambarkan langit sebagai tempat yang terpisah dan melindungi bumi dari kebanjiran. Dalam ajaran Kristen, langit adalah bagian dari ciptaan yang berfungsi untuk memberi kehidupan dan cahaya. Bagi umat Kristiani, langit adalah bagian dari pekerjaan penciptaan yang memisahkan dunia dari kegelapan. Langit dalam Bible tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai simbol ilahi. Kesimpulan, dari segi ilmiah, langit adalah sistem yang kompleks, terdiri dari atmosfer dan ruang angkasa yang luas. Al-Quran menggambarkan langit dengan lapisan-lapisan yang saling mendukung sesuai dengan struktur atmosfer. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci mengenai atmosfer atau ruang angkasa, ia menekankan kekuatan dan perlindungan langit. Bible juga menggambarkan langit sebagai struktur yang memiliki fungsi pelindung, tetapi lebih simbolis dalam konteks agama. Kedua kitab suci mengakui keagungan langit sebagai ciptaan Tuhan yang memelihara keseimbangan. Dalam hal ini, pandangan ilmiah dan pandangan Quran mengenai langit cukup sejalan, terutama dalam hal perlindungan. Namun, ilmu pengetahuan lebih memfokuskan pada aspek fisik dan material langit, sementara Al-Quran lebih kepada fungsi spiritualnya. Bible memberikan gambaran yang lebih alegoris tentang langit, namun tetap menekankan pada perlindungannya. Walau berbeda dalam pendekatan, keduanya sepakat bahwa langit adalah ciptaan yang sempurna dan penting bagi kehidupan. Namun, dari sudut pandang ilmiah yang menyebut konsep lapisan atmosfer bumi, penjelasan tentang lapisan langit dalam Quran dinilai lebih relevan dibanding penjelasan Bible tentang langit yang hanya menekankan simbol keagungan Tuhan. Gunung bukan hanya pemandangan yang indah. Ia adalah struktur raksasa yang lahir dari dinamika dalam perut bumi. Menurut ilmu geologi, gunung terbentuk melalui tabrakan lempeng tektonik, proses subduksi, dan aktivitas vulkanik selama jutaan tahun. Proses ini menciptakan struktur raksasa yang menancap jauh ke bawah permukaan, dikenal sebagai roots of mountains, layaknya pasak yang menstabilkan. Fenomena ini dijelaskan melalui teori isostasi, yang menyebut bahwa gunung memiliki akar yang lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Geolog seperti Arthur Holmes dan Dr. Robert J. Stern menunjukkan bagaimana struktur dalam gunung membantu meredam getaran gempa. Gunung juga berperan penting dalam menjaga suhu global melalui siklus karbon. Batuan di gunung menyerap CO2 dalam jangka panjang. Tanpa pegunungan, kerak bumi bisa jadi lebih labil dan atmosfer kehilangan keseimbangannya. Beberapa gunung besar seperti Himalaya juga berfungsi sebagai perisai terhadap bencana alam. Gunung bahkan memengaruhi cuaca dan pola hujan, menciptakan kehidupan di sekitarnya. Gunung-gunung besar membantu menstabilkan orbit bumi, berfungsi sebagai penyeimbang planet kita. Mereka juga melindungi kehidupan dengan menyaring polusi dan mendukung siklus hidrologi. Al-Quran menggambarkan gunung sebagai penyangga bumi yang menjaga kestabilan planet ini. Surah An-Naba ayat 6 menyatakan, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Ayat ini menggambarkan gunung sebagai pasak atau penyangga yang menstabilkan bumi. Gunung dalam Al-Quran berfungsi untuk menahan pergerakan kerak bumi agar bumi tetap seimbang. Dalam surah Al-Ghoshiyah ayat 19, Allah menyebutkan bahwa gunung memberikan ketenangan bagi bumi. Ayat-ayat ini mengindikasikan peran gunung yang luar biasa dalam menjaga kestabilan alam semesta. Dalam tafsir, gunung disebutkan sebagai penopang dan penstabil bagi pergerakan kerak bumi. Konsep ini selaras dengan penemuan ilmiah yang menunjukkan bahwa gunung mengurangi pergeseran tektonik. Sementara dalam Bible, gunung juga memiliki makna spiritual dan simbolis yang sangat penting. Dalam Kejadian 7 ayat 19 dinyatakan, "Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit." Ayat ini menjelaskan bahwa air banjir telah naik dengan sangat besar dan menutupi semua gunung tertinggi di seluruh dunia. Fokusnya adalah pada kekuasaan Tuhan membuat air bah, bukan struktur geologis gunung. Dalam ajaran Kristen, gunung juga adalah simbol spiritual yang mendekatkan manusia dengan Tuhan. Gunung menjadi tempat yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan wahyu-Nya sebagai tempat kedamaian dan kekuatan. Bible lebih banyak menggambarkan keagungan Tuhan lewat gunung, namun tanpa penjelasan fungsional secara ilmiah. Kesimpulan,
Ilmu pengetahuan modern telah mengungkap bahwa gunung memiliki struktur seperti pasak yang menancap ke dalam kerak bumi. Ia bukan hanya memperindah bumi, tetapi juga menstabilkan kerak bumi, menyeimbangkan lempeng dan mengatur tekanan geologi. Al-Quran, dengan penggunaan istilah autad atau pasak dan penjelasan bahwa gunung mencegah goncangan bumi, selaras secara metaforis dengan fakta geologi modern. Meski tidak disampaikan dalam bahasa teknis, makna yang terkandung dalam ayat-ayat Quran tersebut mencerminkan pemahaman yang sangat mendalam dan presisi. Sementara dalam Bible menekankan aspek spiritual gunung sebagai simbol kekuasaan dan kemuliaan Tuhan, namun tidak secara eksplisit mengaitkan gunung dengan fungsi penyeimbang bumi. Dengan demikian, jika kita sejajarkan dengan penemuan ilmiah kontemporer, Al-Quran lebih dekat dalam menyampaikan fungsi ilmiah dari keberadaan gunung. Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi sebagai cermin bahwa setiap wahyu memiliki lapisan makna, dan sains mencoba membuka tabirnya. Hikmah dari ini bukan hanya membuktikan, tapi juga mengagumi bagaimana ilmu dan iman bisa berjalan beriringan. Kebenaran tidak perlu dipaksa untuk menang. Ia cukup bersinar bersama cahaya ilmu dan kejujuran hati. Gunung mengajarkan kita diam, tapi kokoh. Seperti kebenaran, ia tak selalu bersuara, tapi menstabilkan kehidupan. Kita telah menelusuri 5 tema besar tentang bumi, dari penciptaan, waktu, air, langit, hingga gunung. Di setiap pembahasan, kita sejajarkan antara sains modern, ayat Quran, dan teks Bible dengan netral dan terbuka. Sains memberi kita alat ukur, sedangkan wahyu memberi kita arah. Keduanya tidak saling bertentangan jika kita mau merenungi dengan jernih. Dari kesimpulan tiap bagian, kita melihat bahwa ayat-ayat Quran menunjukkan presisi yang mengejutkan ketika dibandingkan dengan penemuan ilmiah modern. Dari Big Bang, struktur langit, hingga fungsi gunung sebagai stabilisator, Quran menyimpan makna yang lebih dalam dari sekedar kalimat. Ini bukan tentang menang atau kalah antar kitab, tapi tentang mana yang paling sejalan dengan fakta yang kini kita pahami lewat ilmu. Bible tetap menyimpan cahaya moral dan spiritualnya. Namun dalam konteks ilmiah, penjelasannya sering lebih simbolik daripada deskriptif. Bagi siapapun yang mencari kebenaran, sains bisa menjadi pintu, dan wahyu bisa menjadi cahaya yang menuntun langkahnya. Semoga video ini membuka ruang pencerahan, bukan perdebatan, membuka mata, bukan menutup hati, karena pada akhirnya, kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk ditemukan dengan ilmu, nurani, dan kerendahan hati.